titrasi. Nah, titrasi ini adalah suatu metode untuk mengukur konsentrasi suatu larutan dengan konsentrasi larutan lain yang diketahui. Jadi nanti hampir sebagian besar dari praktikum kalian itu nanti banyak titrasinya. Jadi pakai ini. Terus ini apa? Gelas ukur. Gelas ukur. Fungsinya satuannya. Mengukur cairan, apanya yang diukur? Volume. Mengukur volume cairan. Ya. Dia punya skala. Ini punya skala. Ini punya skala. Bolehkah saya mengukur cairan dengan Becker glass atau Erlenmeyer? Kenapa tidak? Tidak punya skala. Akurasinya rendah. Ya, less accurate. Jadi kalau mau mengukur suatu volume itu pakai gelas ukur. Nah, tapi ini level keakuratan dari gelas ukur itu masih level medium. Untuk akurasi yang lebih tinggi, kalian harus menggunakan dua ini. Ini apa? Gelas ukur. Kata lainnya? Pipet volume. Oke. Bedanya apa? Kalau ini untuk satu ukuran saja. Jadi sesuai skala di sini 25 mili. Berarti dia hanya bisa mengambil larutan sebanyak 25 mili. Kalau ini dia punya beberapa skala, jadi bisa lebih banyak. Semua bisa dipakai tergantung kebutuhan. Kalau hanya mengambil volume dengan satu ukuran saja, pakailah ini, gitu ya. Cara pakainya sudah tahu? Ada yang sudah, yang belum ya? Oke. Kalau mau pakai pipet volume dan pipet ukur harus pakai ini. Ini namanya ball pipet. Jadi di sini ada A untuk aeration atau memasukkan udara. Ini S, suction atau menyedot cairan. E, empty untuk mengeluarkan cairan. Nah, kalau mau pakai ini harus dalam kondisi kempes. Caranya A-nya dipencet, perutnya ditekan. Begini. Ini ya. Kalau gembung dia nggak bisa dipakai. Nah, kalau udah ya udah ambil kan S. Jadi nanti dia narik. Nah, ini ya. Kalau ngeluarin ya udah pencet E. S dot. Ya. Section. Oke, sekarang perhatikan. Untuk pipet volume, pipet ukur dan buret itu ada sisa larutan di ujung ya. Ini tidak boleh dimasukkan ke dalam wadah, ke dalam apa? Tempat penampung. Karena ini adalah faktor errornya. Kalau kalian memasukkan ini berarti volume kalian tidak akurat. Saya kan tadi ngambil 5 mili. Kalau ini dimasukkan berarti volume saya bukan 5 mili tapi 5, sekian. Jadi ini tidak boleh dimasukkan, harus dibuang atau dikembalikan ke tempat larutan yang awal. Gitu ya? Oke. Terus kalau nyimpan, kembalikan dia ke posisi semula. Ini ya. Selanjutnya. Nah ini nih. Tolong hati-hati pakai ini ya. Ini mereknya Direct. Yang paling murah itu harganya 250.000. Jadi kalau patah sedikit kalian harus mengganti dalam kondisi utuh. Meskipun katanya 51 cm. Jadi nggak boleh. Nah kalau kalian
ada kerannya. Nah, kerannya ini fungsinya untuk mengatur aliran. Jadi sebelum kalian memakai keran ini, bisa jadi dia nanti macet ya. Jadi sebelum dipakai dibongkar dulu, diberi vaselin ya biar nggak macet di sini. Kalau macet dia nggak bisa diputar, akhirnya ininya patah. Itu jadi harus diberi vaselin. Dan di sini ada lubang. Kalau dia tersumbat, bersihkan. Gitu ya. Nah, fungsinya ini untuk titrasi. Oke, jadi untuk pakai ini kalian butuh lem sama statif. Lemnya kan buat jepit ya. Ini kan. Jadi ini nanti diceketin, ceketin nanti di. Nah, jadi dia berdiri. Ini. Nah, ini nanti yang akan banyak dipakai buat kalian. Buat kalian yang dulu SMK-nya udah familiar sama ini, terutama SMK kimia atau analis, itu biasanya muter ini nih gampang ya. Kalau kalian isi cairan, pastikan kerannya tertutup. Nah, yang akan dipelajari skillnya di sini itu adalah kemampuan untuk mengatur aliran di sini. Jadi, kalau kerannya terbuka begini, dia akan hancur. Ya, alirannya akan sangat deras dan itu rawan salah ketika praktikum. Jadi kalian nanti akan belajar ngatur ini tangan kalian. Gimana caranya mengatur aliran dalam 1 detik itu dia menetes berapa kali. Karena kalau dalam titrasi, ketika tetesannya terlalu cepat, maka kemungkinan untuk error itu akan semakin besar. Nah, jadi harus diatur ini tes gitu ya. Itu nanti tolong yang tidak biasa, yang sudah biasa juga nggak apa-apa. Selama praktikum ini tolong dimanfaatkan untuk melatih skill kalian, karena ketika UKOM itu kalian praktikumnya ada yang literasi seperti ini, kalian sendiri-sendiri. Jadi tolong yang belum mahir silakan dimahirkan sampai bisa. Silakan manfaatkan 1 semester ini untuk belajar. Tuh. Terus ini apa? Kalau yang ini bedanya apa? Ini buat aduk. Kalau ini kenapa ini tidak boleh untuk dibuat aduk? Kenapa? Kenapa? Nggak boleh ngaduk pakai ini, harus pakai ini. Pertama, satu itu mesti bisa jadi kalau Aluminium ini. asam buat itu reaksi. Nah, akhirnya berkarat dan sebagainya. Kayak Kalau ngaduknya itu digelas itu rawan kegoreng gelasnya. Oke, betul. Jadi ini tujuan utamanya kenapa dia tidak boleh dibuat mengaduk, karena dia logam. Logam itu sangat rawan apabila terkena asam, dia akan mengalami korosi. Bener Ya, tapi dia jadi coba. nggak boleh kalau ngaduk. Bener harus tapi ini. dia coba. Ini boleh nggak kan buat ngambil padatan? Bisa ya? Nih. Fungsinya untuk Timbang bisa. untuk apa? Iya. Untuk menimbang Bukan padatan. timbang.
Jadi mana ya timbangan ya? Kalian kalau nimbang padatan harus pakai ini, ya. Harus pakai ini, nggak boleh pakai mana tadi beker gelas itu nggak boleh. Terus Erlenmeyer nggak boleh. Jadi kalau padatan harus pakai. Terus selanjutnya ini fungsinya Corong, ya. Masukkan ke wadah yang mulutnya lebih kecil. Oke, ini ya karung pisah. Ini juga ada kerannya ya. Jadi ini berfungsi untuk memisahkan dua larutan yang saling berpisah karena perbedaan massa jenis. Jadi misalnya saya campur ini minyak sama air lah ya, paling gampang. Saya kocok, terus mau saya pisahkan. Nah, misalnya yang mau saya ambil bagian yang bawah siapa? Air apa minyak? Oke. Ini biasanya nanti ada ring gini ya, diceketin gini. Didiamkan mungkin 10 menit. Ketika larutan sudah benar-benar terpisah, ini dibuka. Jadi dia akan netes. Nah, kesalahannya itu biasanya ketika memisahkan tutupnya nggak dibuka, jadi cairannya nggak bisa keluar. Jadi harus dibuka. Tujuannya apa? Supaya ada udara yang masuk menekan cairannya supaya turun ke bawah. Terus kalau ngocok pakai ini itu nggak boleh, ini nggak boleh, atau ini nggak boleh. Jadi tangan harus gini ya. Jadi ini kerannya ditahan, tutupnya ditahan pakai Jempol. ini ke depan atau ke belakang, nggak boleh ke atas atau ke bawah. Ini ya harus begini, tidak ada cara lain. Tuh, kenapa nggak boleh begini? Nanti kalau dibawa kena meja misalnya patah ya, gitu ya. Atau ke samping kena tembok, karena juga. Jadi begini, ingat keran sama ininya ditahan. Terus ini apa? Porselin. Saya koreksi ya. Jadi sebenarnya cawan porselen itu cawan putih, bentuknya kayak gini nanti. Itu fungsinya untuk memanaskan sampel di suhu 150 derajat ke bawah. Itu cawan porselen, nggak ada di sini. Kalau ini namanya crucible. Jadi memang sering ada yang beda ya, ada yang ngomong ini cawan porselen, tapi yang benar namanya adalah crucible. Crucible ini fungsinya untuk memanaskan pada suhu di atas 150 sampai 1000 derajat Celcius. Kalau pakai cawan biasa dia pecah, tapi kalau ini itu untuk suhu tinggi. Nah, kalau memanaskan di suhu tinggi itu nggak pakai oven, tapi pakai furnace. Nanti ada praktikum gravimetri, kalian pakai ini. Gelombang panas. Terakhir apa ini? Tabung. Fungsinya apa? Mengaduk suatu cairan. Enggak, dia bukan untuk berfungsi untuk mengukur, karena Mengaduk. dia skalanya cuma satu. Mengaduk reaksi. Kan? Ayo. Untuk membuat larutan dengan Iya. konsentrasi yang akurat. Jadi kalau di sini 100, volumenya larutan yang menggunakan labu ini dia volumenya pas 100. Batasnya adalah garis ini. Kalau lebih dari ini berarti volumenya lebih dari 100. Gitu ya. Oke. Kalian sudah pernah dengar istilah meniskus? Anjay.
Oke. Meniskus itu bentuk permukaan zat cair. Jadi kalau zat cair itu dia berada di dalam suatu kolom, dia bentuk permukaannya bisa cekung begini atau cembung begini. Ya. Sekarang coba dilihat. Dia permukaannya cekung apa cembung? Jangan diketawain, tak tanyain loh. Cekung ke atas ya. Cekung. Atas, hadap ke atas atau hadap ke bawah? Cekung apa cembung? Pegang dong. Ke belakang. Gini, gini. Cekung apa cembung? Bagian sudah kelihatan. Dilihatnya dari samping, jangan dari atas. Sejajar mata. Bagir. Lu mau lihat bagir. Sudah? Cekung apa cembung? Oke, cekung. Meniskus untuk larutan tidak berwarna, dia cekung. Ini berfungsi untuk kalian membaca skala, misalnya pakai pipet, buret, atau membuat larutan pakai volumetric flash ini ya, pakai ya ini lampu takar. Lampu takar. Kalau dia cekung, yang harus menyentuh garis itu yang Bagian bawah perutnya, Iya. kan gini tuh. Iya. Nah, jadi yang harus ini garis. Jadi yang dibaca skalanya itu dia akan tepat kalau garisnya begini. Iya. Kalau dia cembung, berarti yang atas ini. Paham ya? Paham. Bisa bayangin ya? Nah, larutan itu lawannya air ini apa warnanya? Apa warnanya air ini? Salah. Jernih lawan katanya apa? Apakah itu warna? Jadi air Tidak berwarna. colorless, jadi tidak berwarna. Ya. Kalau jernih lawannya berarti larutannya keruh. Nah, meniskus cekung itu untuk larutan yang tidak berwarna. Ingat-ingat ya. Meniskus cembung itu untuk larutan berwarna. Nanti ketika kalian praktikum, kalian akan menggunakan dua warna itu dan kalian akan membaca skala di sini, terutama di buret ini. Kalian akan membaca skala, misalnya nanti larutannya warnanya merah, berarti meniskusnya cembung apa cekung? Oke, berarti perutnya yang atas. Nah, itu nanti kelihatan di sini. Terus membaca skala ini nanti kan tinggi ya. Membaca skala itu tidak boleh kepalanya naik, jadi harus sejajar sama mata. Tuh, oke? Terus lagi, kalau buat larutan, ini penting ya karena nanti di minggu keempat kalian membuat larutan praktikumnya. Tolong diperhatikan, biar tidak salah. Karena larutan yang akan kalian buat di minggu keempat itu akan dipakai selama 1 semester. Jadi kalau salah, 1 kelas salah. Itu. Jadi tolong hati-hati. 1 kelas salah berarti yang salah adalah yang membuat larutan. Itu ya. Yang 1E meskipun nanti nggak sama saya tapi peraturannya sama. Karena kita tim teaching. Gitu. Kalau membuat larutan di sini, misalnya dari cairan, jangan langsung diisi penuh. Isilah 1/3 dari perutnya ini dulu. Ya, 1/3 dari perutnya baru ditambahi aquades, mungkin setengahnya, baru dikocok. Nah, ngocoknya nggak boleh gini. Ini ditahan.
bawah, ke atas. Kayak main barbel ya. Kayak barbel. Soalnya kalau seperti ini larutannya itu nggak akan tercampur. Kalau begini dia akan tercampur. Gitu. Nah, setelah setengah tambahkan sampai sini atau sekian boleh. Kalian kan belum mahir. Nah, hati-hati jangan sampai melebihi ini. Karena konsentrasi larutannya itu akan berubah. Iya. Nanti kalau konsentrasinya berubah tidak sesuai perhitungan, hasil analisa kalian satu kelas salah semua. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau cairannya udah sampai sini nih, kalian tambahilah pakai pipet Tetes. tetes. Ditetesin dikit-dikit, satu tetes sampai pas di sini. Baru setelah itu dikocok lagi. Udah jadi larutannya. Gitu. Punya bayangan ya? Nanti minggu depan sambil praktek. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, Iya. kalau nggak ada, ini yang punya tadi